Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, pneumatik, fisika dasar, otomasi industri, kelistrikan, dan lain sebagainya. Di sini kita sampai soal nomor 225 dan soal yang lain bisa dilihat di playlist dari deskripsi yang ada di bawah. Nanti ada link, tinggal diklik itu aja, ada soal sampai soal segini. Begitu. Terus kemudian pada kali ini kita akan bahas soal yang hubungannya sama pneumatik. Pneumatik itu artinya segala sistem yang hubungannya sama udara bertekanan. Jadi pneumatik ya, pneumatik. Kalau ada elektropneumatik berarti hubungannya bukan cuma sama udara, tetapi dengan pengaktifan atau sinyal-sinyal listrik juga atau DC. Biasanya sinyal DC 24 volt. Kemudian ada juga hidrolik. Bedanya dengan pneumatik, kalau hidrolik dia menggunakan fluida atau mungkin dalamnya oli, begitu sama seperti yang digunakan untuk di mesin pres, mesin-mesin dengan tenaga yang tinggi. Kalau pneumatik murni udara. Oke, soalnya yaitu sistem kontrol pneumatik dan working element yang digunakan perlu ada jaminan bahwa udara gempa yang akan keluar harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. A. Tekanan kerja sesuai dengan standar. B. Udara gempa harus kering dan tidak mengandung uap air. C. Bersih dari kotoran. D. Jawaban A, B, C benar, ini benar semua. Yang D, yang E jawaban ini salah semua. Oke ya, kita lihat dulu. Apa itu pneumatik? Pneumatik itu kan dia pergerakan itu. Misalkan ada silinder. Silinder ini digerakkan maju sama mundur menggunakan apa? Menggunakan katup. Nah, dalamnya ini banyak katup, banyak aktivasi. Ada udara yang masuk juga begitu. Nah, komponen-komponen ini sangat rentan sekali yang namanya kotoran. Karena apa? Ketika ini ada kotoran nanti akan seret begitu. Kemudian ketika ada kotoran lagi, nanti dalamnya akan kotor dan membuat kinerjanya akan menurun. Nah, maka dari ini ketika udara masuk itu ada yang biasanya ada filter. Nah, filter ini disebut air service unit. Bisa diatur tekanannya berapa. Ya, begitu. Ada juga yang digunakan untuk lubrikasi. Di sistem tertentu ada yang untuk lubrikasi juga, sehingga ini lebih untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak di dalamnya. Juga ada filter yang bertugas untuk membuat udaranya bersih, beserta satu lagi untuk mengatur tekanan udara. Jadi udah benar ketika tekanan kerja sesuai standar lah. Biasanya ada suatu sistem yang dia itu bekerjanya harus standar. Karena ketika nggak standar, nanti kecepatannya akan berkurang atau tenaganya tekan, atau kecepatan tekan atau tenaga tekannya tekan dan mundur itu akan lambat atau akan cepat, dan bahkan kalau melebihi dari standarnya nanti akan gak kuat hasilnya begitu. Kemudian udara gempa harus kering, tidak mengandung uap air ya, karena air itu akan merusak nanti dalamnya. Sehingga ketika untuk menghilangkan maka harus ada filter yang memfilter air. Makanya butuh air service unit, di mana itu nanti akan menyaring air dan ada tampungan airnya yang bisa kita lepas begitu. Kemudian bersih dari kotoran, jelas, karena ketika udara bersih dari kotoran, maka komponen-komponen pada pneumatik tidak akan berumur panjang, karena kotoran itu akan membuat komponennya tergores atau mungkin kinerjanya berkurang, seret dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban A, B, C benar semua. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa kirim ke sini ya, atau ke sini. Terima kasih masukannya. Assalamualaikum.